Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Melisa dengan NPM 196300056. Saya berasal dari kelas 4I Teknik Informatika Reguler Malam Banjarmasin. Sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih kita menyeting untuk perangkat jaringan. Tetapi di sini kita akan menggunakan simulasi saja dari TP-Link Simulator. Nah, di sini kita akan menyeting perangkat jaringan wireless. Tetapi pada TP-Link sendiri di situ disediakan berbagai macam perangkat jaringan. Ada yang wireless, ada yang wired, ataupun juga ada yang menggunakan smart connection. Jadi lihat aja ya videonya, semoga bisa dimengerti. Oke, langsung saja kita mulai videonya ya. Jadi langkah pertama, kalian buka browser kalian terlebih dahulu. Kemudian ketekan di pencarian yaitu TP-Link Emulator. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita klik aja website yang paling atas yang milik TP-Link. Kemudian akan muncul semua perangkat jaringan TP-Link, tetapi di sini tipenya ada semua ya, tipe untuk penyediaan tempatnya. Di sini bisa kita filter, kita akan milih yang rumah. Nah, jadi nanti kita akan menyeting di bagian router, yaitu perangkat jaringan wireless, yaitu WiFi router. Di sini saya akan menyeting yang Archer i6. Nah, apabila kalian ingin menyeting barangnya langsung atau ada hardware-nya, kalian bisa masukkan alamatnya di pencarian di browser, yaitu IP address dari perangkat kalian. Biasanya terletak di belakang perangkat jaringannya. Nanti akan disuruh login, biasanya akan ada default bawaan pabrik di bagian belakang itu juga. Jadi kalian tinggal masukkan aja, biasanya sih admin, passwordnya kosong, atau admin biasanya. Nah, jadi kita klik aja ya. Nah, di sini muncul yang pertama di menu basic. Di menu basic di sini kita akan melihat ada dua perangkat, yaitu untuk padahal berbeda kecepatannya saja. Tapi nanti kita bisa bikin jadi dua jaringan wireless. Nah, di sini ada informasinya, yaitu yang 2,4 GHz wireless dengan nama TP-Link 593D, kemudian yang kecepatan yang 5 GHz yaitu dengan nama TP-Link 593D 5G. Kemudian kita ke menu Quick Setup dulu ya. Setelah masuk ke Quick Setup di sini artinya kita menyeting secara cepat, quick kan artinya. Nah, secara cepat di sini kita akan menyeting apa saja yang biasanya diperlukan. Jadi nggak semuanya kita setting. Jadi kita mulai ya. Yang pertama di sini ada zona waktunya. Zona waktunya kalian bisa pilih sesuai keinginan kalian. Di sini saya tetap memilih yang seperti defaultnya ya. Kemudian klik next. Kemudian kita akan memilih tipe koneksi. Nah, tipe koneksi di sini ada dynamic IP. Dynamic IP di sini artinya pemberian IP address secara otomatis. Jadi tiap ada device yang terkonek ke internet, ke wireless di sini akan diberikan IP-nya secara otomatis. Kemudian ada static IP. Static IP di sini yaitu pemberian IP address secara manual. Jadi untuk IP address di sini akan lengket atau terus diingat oleh device-device yang pernah terkoneksi pada wireless kita. Nah, jadi biasanya apabila IP address-nya secara otomatis kita bisa ngatur nih. Misalkan device ini namanya ini, IP address-nya ini akan kita setting bisa digunakan pada jam berapa sampai jam berapa, atau mereka diperbolehkan membuka ataupun dilarang membuka apa yang kita listkan, seperti itu.
Kemudian ada PPOE atau L2TP dan PPTP. Ini biasanya akan ada apabila kita disetting oleh ESP-nya biasanya, tetapi settingannya tidak terlalu berbeda jauh kok. Kalau yang di bawah ini yaitu settingan tambahan oleh additional ESP-nya. Jadi apabila kita punya ESP-nya bisa kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Tapi kita nonkan aja karena kita di sini kan cuma simulasi. Di sini kita pilih yang statis ya IP-nya. Nah, karena kita milih IP address-nya yang statis, kita disuruh masukkan IP address-nya. Itu yang pertama 192.168.0.1. Ini terserah ya, kalian bisa mengikuti kelasnya kalian IP address-nya masing-masing. Untuk subnet max biasanya di sini 255 sampai 3 kali dan 0. Itu udah bawaan ya biasanya. Default gateway di sini kita bisa berikan untuk kelasnya tetap sama 0. Tetapi untuk belakangnya, untuk IP address belakang itu biasanya bisa sama dengan 1 ataupun lebih. Nah, tetapi misalkan sama dengan 1 itu kadang bisa terjadi konflik atau collision, tabrakan data. Di sini kita bedakan ya menjadi 2. Untuk DNS di sini biasanya yang memberikan nama domain system. Nah, di sini kita bisa samakan dengan default gateway. Untuk gateway tadi itu artinya menjembatani jaringan lalu lintas data. Jadi biasanya kita semua perangkat akan melewati pada jaringan gateway tersebut. Untuk yang secondary DNS kita kosongkan aja ya karena itu cuma opsional. Kita klik next. Nah, kemudian di sini kita bisa mengenable yang kecepatan 2,4 GHz maupun yang 5 GHz. Jadi di sini bisa kita enablekan, bisa kita hidupkan keduanya. Jadi anggap kita hidupkan keduanya. Untuk nama pertama misalkan Hilya. Untuk hide di sini agar tersembunyi ya, itu biasanya nggak usah deh. Untuk passwordnya terserah, misalkan 1234. Kemudian yang kedua yang kecepatannya 5 GHz misalkan Melissa. Untuk passwordnya misalkan kucing 123. Dan kita klik next. Oh iya, di sini harus 8 ya. Mohon maaf. Jadi passwordnya bisa Hilya Uniska. Dan biasanya biar susah ditebak tuh dimasukkan dengan angka juga. Nah, jadi sebelum di save bisa kita cek dulu informasi yang telah kita setting tadi apakah sudah benar. Misalkan sudah benar, kita klik save. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini untuk settingan kita udah selesai, udah sukses. Jadi kita di sini bisa kita hiraukan sih, tetapi apabila kalian ingin masuk ke cloud service-nya diperbolehkan. Selanjutnya kita akan kembali ke menu basic. Jadi menu basic di sini kan ada beberapa pilihan menu lagi nih. Sebenarnya kurang lebih dari quick setup karena beberapa settingan dari sini masuk ke quick setup tadi. Yang pertama kita buka internet. Nah, internet di sini kita memilih tipe koneksi. Tipe koneksinya misalkan kita pilih tadi yang statis. Jadi tinggal kita masukkan seperti yang di quick setup tadi. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Selanjutnya wireless. Nah, wireless di sini untuk pemberian nama networknya dan juga password. Kemudian ada parental controls. Nah, di tab paling di sini diberikan fitur parental controls, di mana diambil dari kata parent, yaitu orang tua. Jadi para orang tua bisa mengatur device anak-anaknya, device anak-anaknya. Jadi kan biasanya anak-anak nih
ada yang nggak diperbolehkan membuka hal yang 18++ misalkan. Jadi kita bisa ngatur agar kita bisa terus mengawasi apa yang bisa dibuka oleh anak kita, seperti itu. Misalkan di sini ada, kita tambahkan namanya David. Misalkan nama anaknya David. Di sini device-nya misalkan sudah ditambahkan. Kita bisa nge-add juga ya device tipenya, namanya, dan MAC address biasanya. Kemudian kita bisa block konten, misalkan Facebook atau Instagram. Kan biasanya anak kecil cuma nonton YouTube, seperti itu. Kemudian time controls di sini berfungsi untuk mengatur waktu yang diperbolehkan anak-anak saat menggunakan internet. Misalkan dari Senin ke Jumat itu dari cuma 2 jam, misalkan 2 hours. Misalkan dari Sabtu ke Minggu itu lebih lama karena weekend itu 4 jam, misalkan seperti itu. Kemudian di sini bedtime. Di sini mengatur jaringan agar dari jam berapa hingga jam berapa anak tersebut nggak bisa mengakses internet. Nah, seperti itu. Kemudian bisa kita save. Kemudian ada Guest Network. Nah, Guest Network di sini kita mempunyai fitur di mana pengunjung bisa kita berikan akses yang berbeda. Jadi para guest di sini kan tidak perlu user lagi anggapannya. Jadi para guest network di sini nggak bisa ngeakses atau mengkontrol jaringan pribadi kita. Jadi nanti jaringannya dipisah seperti itu. Misalkan allow guest to see each other, di mana para guest di sini diizinkan untuk melihat satu sama lain. Yang kedua di sini yaitu allow guest to access my local network, di mana para guest di sini diperbolehkan nih untuk mengakses jaringan pribadi kita. Tapi biasanya di sini nggak usah dicentang. Kemudian kita bisa pilih kecepatan yang mana yang bisa kita sharing. Misalkan yang 2,4 GHz. Nah, untuk nama yang kita berikan dibedakan dengan nama yang kita awal setting tadi. Jadi kan kelihatan nih para guest memakai yang mana gitu. Bisa juga kita pilih yang kecepatan 5 GHz, itu sih terserah ya. Dan yang terakhir yaitu TP-Link Cloud. Nah, TP-Link Cloud di sini yang tadi, yang cloud service. Jadi bisa kita login ataupun kalau belum punya bisa kita register atau kita daftar dulu. Oke, selanjutnya kita ke menu advance ya. Jadi di menu advance di sini yaitu settingannya lebih kompleks, lebih banyak lagi. Jadi yang pertama ada di bagian menu status. Di sini berupa informasi mengenai jaringan yang kita miliki. Jadi misalkan ini di bagian internetnya. Ada misalkan IP yang versi 4-nya dulu, ada MAC address, IP address, subnet, dan lain-lain. Dan IP versi 6-nya. Nah, di sini ada juga. Kemudian di bagian wireless-nya. Di wireless-nya di sini ada yang 2,4 GHz dan 5 GHz. Kemudian yang LAN. Nah, LAN di sini yaitu yang jaringan lokal. Sama ada yang versi 4/6. Guest Network yaitu yang tadi yang sudah sebelumnya kita jelaskan, ada yang berapa kecepatannya, yang ada 2. Kemudian klien yang terhubung dengan kabel ada di bagian sini, list clients-nya. Kemudian yang terhubung di wireless dan juga performance-nya yaitu CPU dan memori yang digunakan. Selanjutnya di bagian network dibagi lagi beberapa bagian. Nah, di internet ini sama dengan yang sebelumnya kita pilih tadi, yang sudah sebelumnya kita setting ya. Ada LAN di sini yaitu yang lokalnya tadi. Di sini bisa kalian setting lagi ya kalaupun kalian ingin, tetapi sebenarnya kurang lebih sama dengan settingan di IP address yang awal, karena kan kita milihnya juga statis nih, jadi nanti kurang lebihnya nanti sama. Kemudian ada VLAN. Nah, VLAN di sini
itu lebih ke bagian virtual LAN seperti itu. Jadi nanti kan kalau LAN-nya sendiri akan terjadi konflik ataupun pool device atau pool perangkat tuh biasanya agak lambat. Jadi VLAN di sini bisa digunakan, jadi lebih mempermudah lagi sih sebenarnya. Selanjutnya ada DHCP server, di mana yaitu server yang membagi IP address secara otomatis. Di sini berguna kalau kita menggunakan dynamic IP tadi. Jadi misalkan IP address pool, di sini rank IP address-nya misalkan dimulai dari berapa hingga berapa. Jadi di sini bisa kita tambahkan juga waktu penggunaannya. Kemudian default gateway, DNS dan lain-lain ini diisi. Tetapi bisa dikosongin opsional sih sebenarnya. Kemudian di sini bisa kita klik atau kita matikan. Jadi kalau kita sih sebenarnya kalaunya lebih mudah itu pakai DHCP server, jadi nggak perlu ribet lagi nih untuk ngasih IP address-nya masing-masing. Tapi kalaunya untuk keamanan lebih baik yang statis. Kemudian ada dynamic DNS. Dynamic DNS di sini yaitu DNS secara dinamik. Jadi kita di sini bisa memilih service providernya. Di sini kita bisa mendaftar juga. Jadi ini terserah sih sesuai pilihan kalian. Kemudian ada advanced routing, di mana di sini kita mengatur untuk ke bagian routing jaringannya. Mana static routing, di sini bisa kita tambahkan network destination-nya kemana. Kemudian subnet mask, default gateway-nya, interface-nya nanti kita pilih interface-nya apa, LAN atau WAN, yang kabel, yang menggunakan kabel ataupun yang menggunakan jaringan. Nah, dan kita bisa save. Jadi di sini nanti akan muncul apa yang sudah kita tambahkan routingnya tadi. Selanjutnya yaitu operation mode. Nah, operation mode di sini kita bisa mengatur WiFi router kita di sini hanya menjadi router ataupun menjadi access point. Kalau menjadi router di sini itu perangkat yang berhubungan langsung ke jaringan internet. Jadi nanti akan membagikan perangkat wirelessnya, jaringan wirelessnya. Dan bisa juga kita pilih menjadi access point. Access point di sini yaitu kita bisa menghubungkan ke internet dan membagi-baginya lagi. Jadi access point di sini menjadi point. Kemudian di atas access point biasanya ada router lagi, ada router yang menghubungkan langsung ke internet. Nah, jadi access point di sini kan kita bisa menggunakan wireless, bisa juga menggunakan kabel. Jadi misalkan komputer menggunakan kabel, jadi handphone yang lain tuh bisa menggunakan jaringan wirelessnya. Di sini kita pilih router ya, karena kita di sini nyoba nyeting WiFi routernya. Kemudian ada wireless. Wireless di sini terbagi-bagi lagi. Yang pertama kita buka wireless setting. Nah, wireless setting di sini yaitu berupa bisa kita setting informasi dari perangkat jaringan wireless kita. Dari nama, kemudian password. Password di sini yang paling bagus yaitu yang WPA atau WPA2 personal. Itu yang recommended. Yang lainnya juga bisa, tetapi lebih baik yang direkomendasikan ini. Kemudian modenya yang paling bagus yaitu yang ada 802.11b/g/n mix. Kemudian untuk channelnya, channel width atau lebar jaringan channelnya, di sini kita bisa cuma autokan. Jadi nanti dia akan mendeteksi ataupun mencari channelnya secara otomatis. Kemudian untuk transmit power, di sini kita bisa memberikan kecepatan untuk transmisinya. Ada dari rendah, sedang, dan tinggi. Lebih baik pilih yang tinggi kalaupun emang sangat diperlukan. Tapi kalaupun cuma untuk beberapa unit aja atau beberapa device, itu bisa pilih yang middle. Kemudian ada WPS, yaitu kepanjangannya Wi-Fi Protected System.
Nah, di sini biasanya di bagian perangkat routernya tuh ada tombol WPS. Nah, di sini kita bisa koneksi secara lebih mudah lagi menggunakan WPS, di mana saat kita sudah koneksi dengan internet WiFi-nya, kita bisa langsung klik ke button WPS ya, kita udah langsung terkoneksi. Tapi bisa juga menggunakan PIN. Jadi menggunakan PIN di sini kita bisa masukkan PIN yang di sini ataupun kita bisa mengubahnya seperti itu. Kemudian wireless schedule, di mana kita bisa men-schedule perangkat jaringan wirelessnya. Di mana kita di sini bisa mengatur jam berapa kita memperbolehkan jaringan kita menjadi online atau bisa digunakan oleh orang lain. Kemudian ada TXBF MoMeMo, yaitu fitur dari TP-Link, di mana misalkan perangkat jaringan yang terhubung di sini nggak langsung masuk secara langsung. Jadi mereka akan berurutan, misalkan seperti jalan tol. Nah kan mereka masuknya satu-satu tuh. Jadi untuk tabrakan data itu menjadi lebih minim seperti itu. Kemudian selanjutnya statistik. Nah, statistik di sini kita bisa melihat klien yang terhubung ke jaringan kita dari receive paket maupun send paketnya. Kemudian ke Ghost Network. Ghost Network di sini tadi sudah kita jelaskan sebelumnya, jadi bisa kita lewatin ya. Kemudian parental control, yaitu yang untuk orang tua mengawasi anaknya tadi. Kemudian ada QoS. QoS di sini yaitu quality of service. Nah, jadi kualitas dari layanan jaringan kita bisa kita atur di sini. Misalkan kita enable kan, kita bisa atur untuk bandwidth upload dan downloadnya. Jadi bisa kita atur secepat yang kita inginkan ataupun yang biasa-biasa saja. Selanjutnya untuk security, di sini ada yang settings. Kita buka dulu. Nah, settings di sini yaitu terdiri dari firewall, DOS protection. DOS di sini yang serangan DOS itu loh. Jadi nanti kita akan bisa memfilter agar tidak terjadi dari kejahatan di jaringan. Coba kita cek. DOS attack. Nah, serangan DOS yaitu denial of service adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna. Jadi di sini kita bisa atur filternya. Jadi misalkan di sini kita enablekan, itu jaringan kita menjadi lebih aman lagi. Kemudian di sini ada yang list yang kita blok di denial of service hostnya. Kemudian ada access control. Access control di sini kita bisa mengontrol akses yang kita atur untuk IP address yang kita inginkan. Misalkan kita nyalakan access controlnya, kemudian kita pilih misalkan blacklist atau whitelist. Blacklist di sini yang tidak diperbolehkan, whitelist di sini yang masuk daftar yang kita perbolehkan untuk mengakses kontrol. Di sini akan masuk ke bagian whitelist. Di sini online device-nya dulu yang masuk ke jaringan kita. Kemudian beberapa device yang di blacklist di sini bisa kita tambahkan. Selanjutnya IP dan MAC binding. IP dan MAC binding di sini yaitu kita bisa mengatur IP address maupun MAC address, di mana binding di sini akan masuk bisa teringat oleh device yang kita tambahkan. Jadi IP address tersebut tidak akan digunakan oleh perangkat yang lain. Selanjutnya yaitu ada menu NAT forwarding, di mana di sini yaitu mengatur atau menyeting port
menggunakan pengalihan port. Jadi beberapa traffic yang tidak diinginkan akan kita larang. Jadi contohnya saja di sini ada filter firewall application layer gateway. Jadi di sini kita bisa mengatur apa saja yang kita perbolehkan. Selanjutnya yaitu ada IP versi 6. Nah, di sini yaitu kita mengatur IP address versi 6 di mana internet connection tipenya akan bisa diatur yaitu menjadi dynamic IP, static dan lain-lain. Di mana ada juga MAC clone yaitu cloning dari MAC address. Kita bisa menggunakan MAC address defaultnya atau bawaannya maupun kita bisa menggunakan komputer kita menjadi MAC address-nya dan juga bisa kita custom. Selanjutnya ada VPN server yaitu Virtual Private Network. Virtual Private Network di sini yaitu sebuah jaringan di mana bersifat privat dan itu hanya bersifat virtual. Jadi Virtual Private Network di sini itu ada di bagian dalam jaringan wireless kita. Yang terakhir yaitu ada sistem tool di mana settingan-settingan tentang waktu, LED controls, backup dan restore, reboot dan lain-lain itu ada di bagian menu di sini. Jadi itu menu yang umum yang mengatur perangkat kita. Jadi itu saja ya untuk penjelasan dari menu-menu yang ada di TP-Link Emulator yaitu Wi-Fi router yaitu yang tipe Acer A6. Terima kasih. Itulah video tutorial dari saya. Semoga bisa dimengerti ya. Tetapi apabila ada pertanyaan maupun kritik dan saran, bisa hubungi saya melalui hilyamls@gmail.com. See you guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.